Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yinda P, NIM 2001020033. Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pembimbing Ibu Yuli Nurhayati, SEAK MSI, yaitu soal dan peserta jawaban yang berkaitan dengan persamaan akuntansi. Sebelum masuk ke soal beserta jawabannya, saya akan memberikan sedikit pengertian mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, utang, modal yang dimiliki oleh perusahaan. Persamaan dasar akuntansi digunakan sebagai dasar pencatatan sistem akuntansi. Artinya, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam dua aspek. Transaksi yang merubah aktiva diimbangi perusahaan pada kewajiban. Jadi, keseimbangan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva. Perubahan yang timbul akibat adanya transaksi keuangan keseimbangan akan selalu dipertahankan. Jadi, posisi aktiva sama dengan pasiva atau harta dan hutang plus modal harus seimbang atau balance. Baiklah, di sini saya ada contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2016, Tuan Ahmad membuka sebuah bengkel mobil. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2016 adalah sebagai berikut. 1 Januari, Tuan Ahmad menyetor uang tunai ke kas perusahaan sebesar 13 juta. 4 Januari, peralatan servis dibeli secara tunai sebesar 5.500.000 dan perlengkapan bengkel sebesar 1.500.000. 6 Januari, pembayaran sewa tempat usaha sebesar 1.300.000. 9 Januari, diterima secara tunai jasa servis sebesar 1.200.000. 11 Januari, dibeli dari PT Otto peralatan servis sebesar 2.500.000, 1.500.000 dibayar tunai dan sisanya kredit. 13 Januari, telah diselesaikan servis kendaraan para langganan kredit sebesar 3.500.000 dan pembayaran akan diterima kemudian. 16 Januari, dilakukan pembayaran utang usaha kepada PT Otto sebesar 500.000. 19 Januari, Tuan Ahmad melakukan pengambilan uang tunai sebesar 600.000 untuk keperluan pribadi. 21 Januari, diterima pelunasan dari para langganan kredit sebesar 2.500.000. 24 Januari, dibayar beban atas pemasangan iklan sebesar 500.000. 26 Januari, diterima jasa komisi atas penjualan sebuah mobil sebesar 200.000. 29 Januari, dibayar gaji karyawan untuk bulan ini sebesar 1 juta rupiah. Dan yang terakhir, 31 Januari, persediaan perlengkapan yang tersisa sebesar 1 juta rupiah. Jadi itu tadi soal. Sekarang saya akan menjelaskan tabel daftar persamaan dasar akuntansi di video berikut ini. Ini tadi soal yang saya jelaskan di awal. Berdasarkan transaksi yang terjadi tadi, maka selanjutnya dapat dilakukan pencatatan transaksi tersebut ke dalam bentuk daftar persamaan dasar akuntansi. Pertama di sini buat dulu judulnya bengkel mobil Tuan Ahmad, daftar persamaan dasar akuntansi per Januari 2016. Kemudian di sini ada garis, yaitu garis pemisah antara aktiva dan pasiva. Pada tanggal 1 Januari 2016, Tuan Ahmad menyetor uang tunai ke kas perusahaan sebesar 13 juta. Jadi di sini kasnya 13 juta dan modal 13 juta. Keterangan setoran modal. Kemudian
tanggal 4 Januari peralatan servis dibeli secara tunai sebesar 5.500.000 dan perlengkapan bengkel sebesar 1.500.000. Jadi di sini peralatan servisnya 5.500.000, kemudian perlengkapan 1.500.000. Kas kita di sini berkurang karena kenapa? Karena tadi kan sudah dibeli dengan perlengkapan dan peralatan. Kemudian di sini dijumlahkan 13 juta dikurang 7 juta. Kas kita kan berkurang 7 juta nih, dikurangkan jadi di sini tinggal 6 juta. Kemudian di sini tetap 1.500.000, 5.500.000 dan di sini tetap 13 juta. Untuk tanggal 6 Januari 2016 pembayaran sewa tempat usaha. Jadi kas kita berkurang 1.300.000 karena kita akan membayar sewa tempat usaha. Di sini juga modalnya berkurang 1.300.000 dengan keterangan beban sewa. Kemudian ini untuk jumlah modalnya yaitu 4.700.000, perlengkapan tetap, peralatan juga tetap, dan modal ini berkurang karena tadi sudah dikurangi dengan beban sewa 1.300.000. Kemudian tanggal 9 Januari itu diterima secara tunai jasa servis 1.200.000. Jadi kas kita ini bertambah 1.200.000. Yang jasa servis tadi dimasukkan ke dalam kas. Jadi kas kita bertambah 1.200.000 dan modal juga bertambah 1.200.000 dengan keterangan di sini pendapatan servis. Kemudian tanggal 11 Januari dibeli dari PT Oto peralatan servis 2 juta sebesar 1 juta dibayar secara tunai dan sisanya kredit. Jadi di sini 2 jutanya peralatan. Di sini kita berkurang, kas kita berkurang 1 juta. Kenapa? Karena tadi kita membayar 1 juta secara tunai dan di sini dimasukkan ke utang usaha karena tadi sisanya kredit kan, jadi di sini utang usaha. Kemudian tanggal 13 telah diselesaikan servis kendaraan pada langganan kredit sebesar 3.500.000 dan pembayaran akan diterima kemudian. Jadi di sini pada tanggal 13 Januari di utang usaha yaitu ada 3.500.000. Kemudian di sini modal juga bikin 3.500.000 dengan keterangan pendapatan servis. Untuk tanggal 16 Januari dilakukan pembayaran utang usaha kepada PT Oto sebesar 500.000. Jadi kita melakukan ini kan utang usaha. Jadi di sini kas kita berkurang 500.000 dan utang usaha kita juga 500.000. Kenapa utang usaha kita 500.000? Karena kita membayar tadi kan utang kita 2 juta nih. Di sini utang kita 2 juta untuk peralatan. Kemudian dibayar secara tunai 1 juta dan kredit 1 juta. Jadi di sini 1 juta yang kredit tadi tuh kita bayar lagi 500.000. Jadi ini dikurang 1 juta tadi dikurang 500.000 karena kita sudah bayar 500.000. Untuk modalnya di sini yaitu 16.800.000 yang per tanggal 13 Januari. Kemudian tanggal 19 Januari Tuan Ahmad melakukan pengambilan uang tunai sebesar 600.000 untuk keperluan pribadi. Jadi kas kita di sini akhir kas tadi kan pada per tanggal 16 Januari itu 4.400.000 dikurangi 600.000 karena Tuan Ahmad tadi mengambil uang tunai kan untuk keperluan pribadi. Jadi di sini kurang 600 dan modal juga berkurang 600 dengan keterangan privat Tuan Ahmad atau keperluan pribadi Tuan Ahmad. Untuk tanggal 21 Januari diterima pelunasan dari langganan kredit sebesar 2.500.000. Jadi di sini kas kita bertambah nih 2.500.000. Kemudian piutang usahanya berkurang karena yang tadi awalnya piutang usahanya 3.500.000
dikurangi tadi dia bayar 2.500.000, jadi di sini 2.500.000. Kemudian di sini modalnya 15.800.000. Kenapa 15.800.000? Karena tadi yang awalnya kan 16.400.000, terus dikurangi tadi kan 600.000 untuk keperluan pribadi Tuan Ahmad. Jadi di sini dibikin 15.800.000. Kemudian tanggal 24 Januari dibayar beban atas pemasangan iklan. Kita membayar beban nih. Jadi kit ini dimasukkan ke dalam kas karena jadi yang 500.000 itu dimasukkan ke dalam kas dan kas kita berkurang nih 500.000 karena dibayar beban pemasangan iklan tadi. Kemudian di sini modal kita juga berkurang 500.000 dengan keterangan beban iklan. Kemudian tanggal 26 Januari diterima jasa komisi atas penjualan sebuah mobil 200.000. Jadi kas kita bertambah 200.000 karena kita menerima komisi atas penjualan sebuah mobil. Dan untuk modal juga di sini bertambah 200.000 dengan keterangan pendapatan komisi. Itu tanggal 29 Januari dibayar gaji karyawan untuk bulan ini 1 juta. Jadi kas kita berkurang 1 juta karena kita membayar gaji karyawan untuk bulan ini. Dan di sini juga modal kita berkurang 1 juta dengan keterangan beban gaji. Kemudian tanggal 31 Januari persediaan perlengkapan yang tersisa sebesar 1 juta rupiah. Jadi di sini dibikin pengurangan persediaannya 1 juta rupiah, kemudian di modal juga 1 juta rupiah dengan keterangan beban perlengkapan. Jadi untuk saldo akhir kita yaitu 5 juta, 1 juta, 500.000, 7.500.000 itu untuk aktiva, sedangkan pasiva 500.000 dan 13.500.000. Jika kalian lihat di sini hasilnya sama kan, 14 juta untuk aktiva dan pasiva juga 14 juta. Jadi artinya di sini saldo akhirnya yaitu balance atau seimbang. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai soal beserta jawaban yang berkaitan dengan persamaan akuntansi. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh kita semua. Bila ada salah kata dalam penyampaian video saya atau penyampaian materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.